Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kita berhenti sejenak dan bertanya pada diri sendiri, kenapa aku hidup? Di tengah kesibukan mengejar dunia, bekerja dari pagi hingga malam, menabung demi masa depan, dan berlomba-lomba meraih impian. Kita sering lupa satu hal penting, untuk apa semua ini? Kita didorong untuk sukses, dipuji kalau sibuk, dianggap berhasil kalau kaya. Tapi, siapa yang memuji kita ketika kita menata akhirat? Siapa yang peduli kalau kita menangis di malam hari karena takut tidak selamat saat mati nanti? Banyak yang hidup, tapi tidak tahu kenapa ia hidup. Mereka berjalan, tapi tak tahu kemana arah tujuannya. Mereka tertawa, tapi tidak sadar sedang mendekati liang lahat. Inilah tragedi terbesar manusia modern. Terlalu sibuk menata dunia, tapi lalai menata akhirat. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengingatkan kita dalam sabda yang sederhana, tapi dalam maknanya, orang yang paling cerdas adalah yang paling banyak mengingat mati dan paling siap menghadapinya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi siapa sebenarnya orang sukses itu? Bukan yang hartanya paling banyak, tapi yang paling siap mati, karena dia tahu bahwa hidup bukan tentang tinggal lebih lama di dunia, tapi tentang pulang dengan selamat ke akhirat. Hidup bukan sekadar hidup. Hidup bukan sekadar tentang bernapas, makan, bekerja, dan tidur. Hidup bukan sekadar tentang tumbuh dewasa, menikah, punya anak, lalu menua, dan mati. Kalau hidup hanya sebatas itu, lalu apa bedanya manusia dengan hewan? Karena mereka pun makan, tidur, berkembang biak, dan akhirnya mati. Maka, kalau kita tidak menemukan makna yang lebih dalam dari kehidupan ini, sesungguhnya kita hanya menjalani hidup di permukaan, tanpa arah, tanpa kedalaman. Manusia diciptakan oleh Allah dengan kemuliaan akal, hati, dan ruh. Kita bukan sekadar jasad yang bergerak, tapi jiwa yang membawa amanah. Setiap tarikan napas adalah pinjaman, setiap detak jantung adalah titipan, dan setiap langkah adalah bagian dari perjalanan menuju titik akhir, kematian. Maka hidup ini bukan soal seberapa lama kita tinggal di dunia, tapi seberapa bermakna perjalanan kita menuju akhir. Sayangnya, banyak orang menilai hidup hanya dari sisi lahiriah. Mereka merasa hidup kalau punya pekerjaan tetap, penghasilan tinggi, pasangan ideal, dan rumah mewah. Tapi ketika kehilangan semua itu, mereka merasa hidupnya hancur. Padahal, hidup sejati bukan ditentukan oleh apa yang ada di luar, melainkan oleh apa yang tumbuh di dalam, ketenangan hati, kedekatan dengan Allah, dan kesiapan menghadapi kematian. Allah tidak menciptakan manusia sia-sia. Dalam Al-Quran, Allah menegaskan, apakah kamu mengira bahwa kami menciptakan kamu secara main-main dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Quran, Surat Al-Mu'minun, ayat 115. Ayat ini menjadi tamparan bagi jiwa yang lupa bahwa hidup ini punya misi. Kita diutus ke dunia bukan untuk bersenang-senang semata, tapi untuk diuji. Siapa yang paling baik amalnya? Itulah mengapa orang-orang saleh dahulu tidak pernah santai dalam menjalani hidup. Mereka bangun pagi bukan hanya untuk mengejar rezeki, tapi juga untuk mengejar ridha Allah. Mereka bekerja, tapi hatinya tidak tertambat pada dunia. Mereka bercanda, tapi tidak pernah lupa akhirat. Karena mereka tahu, hidup ini bukan tentang menikmati, tapi memaknai. Bagi yang lupa tujuan hidup, dunia terasa seperti labirin tanpa ujung. Mereka terus berlari, tapi tidak tahu kemana arah. Setiap pencapaian terasa kosong, karena tidak terhubung dengan sesuatu yang lebih tinggi. Mereka punya segalanya, tapi tetap merasa hampa. Itulah akibat hidup yang hanya berputar pada dunia tanpa arah menuju akhirat.
Sementara itu, orang yang sadar tujuan hidupnya akan menjadikan dunia ini sebagai jalan, bukan tujuan. Ia tahu bahwa rumah di dunia hanyalah persinggahan, maka ia tidak terjebak dalam hiasannya. Ia mengelola dunianya, tapi hatinya tetap tertambat pada Allah. Ia berinteraksi dengan dunia, tapi selalu siap untuk meninggalkannya kapanpun Allah memanggil. Karena pada akhirnya, hidup bukan soal seberapa tinggi kita naik di dunia, tapi seberapa siap kita turun ke dalam kubur dengan tenang. Dan kesadaran itu hanya dimiliki oleh orang-orang yang mengingat bahwa hidup ini bukan abadi. Mereka yang sadar bahwa hidup bukan sekadar hidup, itulah yang akan menyiapkan kematian sebagai awal kehidupan yang sebenarnya. Dunia itu tempat singgah, bukan tempat tinggal. Banyak dari kita yang memperlakukan dunia seakan-akan inilah tempat tinggal terakhir. Kita bangun rumah sekuat mungkin, menata karir setinggi mungkin, dan menyusun masa depan seaman mungkin. Padahal dunia ini hakikatnya tempat singgah, bukan tempat tinggal. Dunia adalah terminal, bukan destinasi. Tapi karena kita betah di terminal, kita lupa untuk mempersiapkan perjalanan menuju tempat yang sebenarnya. Bayangkan, seseorang yang sedang dalam perjalanan jauh, lalu singgah sebentar di sebuah rest area. Ia nyaman, lalu memutuskan menetap di sana. Ia bangun rumah di tempat yang seharusnya hanya jadi perhentian. Begitulah kebanyakan manusia memperlakukan dunia. Mereka lupa bahwa kehidupan ini hanya sementara dan tempat pulang kita bukan di sini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Jadilah kamu di dunia seakan-akan orang asing atau seorang pengembara." Hadis riwayat Bukhari. Pesan ini bukan sekadar kalimat bijak, tapi panduan hidup. Karena orang asing tidak akan berlebihan dalam mempercantik tempat tinggalnya di negeri yang bukan miliknya. Ia hidup secukupnya dan hatinya terus merindukan rumahnya sendiri. Dan rumah kita sesungguhnya adalah akhirat. Namun dunia punya daya pikat yang sangat kuat. Ia menawarkan kenyamanan, kekuasaan, dan kemewahan. Ia menjanjikan kesenangan yang terlihat nyata. Dan kita, sebagai manusia, mudah terpikat oleh apa yang bisa dilihat dan disentuh. Maka kita pun membangun dunia seakan-akan kita akan hidup 1000 tahun lagi, padahal kita tidak tahu apakah akan sampai besok pagi. Disitulah jebakan dunia bekerja. Ia membuat kita terlena. Ia menunda-nunda kesadaran. Ia membisikkan bahwa masih ada waktu. Dan semakin kita tertipu, semakin hati kita keras. Semakin hati kita keras, semakin sulit kita menerima peringatan. Kita hidup seperti orang yang tidak pernah tahu bahwa kematian bisa datang kapan saja. Padahal, setiap detik yang kita habiskan di dunia, sejatinya sedang mengikis jatah usia. Waktu tidak pernah berhenti dan ajal tidak pernah menunda. Maka orang-orang yang bijak tidak akan membuang waktunya untuk menumpuk dunia tanpa manfaat. Mereka tahu, dunia adalah ladang menanam amal, bukan tempat bersantai. Mereka bekerja keras, tapi tidak lalai. Mereka menikmati hidup, tapi tidak tenggelam di dalamnya. Dunia, seindah apapun, tetap akan ditinggalkan. Tidak ada yang bisa dibawa kecuali apa yang telah kita amalkan. Keluarga akan menangis, harta akan diwarisi, tubuh akan dikubur, dan kita akan berjalan sendiri menghadap Allah dengan apa yang kita bawa. Maka betapa rugi jika selama hidup kita sibuk menata apa yang pasti ditinggal, tapi melupakan apa yang kekal. Karena dunia bukan tujuan akhir, dunia hanyalah persinggahan. Dan orang yang cerdas adalah orang yang menggunakan persinggahan ini sebaik mungkin untuk mempersiapkan tempat tinggal yang abadi di akhirat kelak. Mereka sadar bahwa hidup di dunia tanpa persiapan akhirat
Sama seperti orang yang membangun rumah indah tapi lupa membeli tiket pulang. Mati itu dekat, tapi kita terlalu sibuk. Untuk mengingat kematian adalah satu-satunya hal yang paling pasti dalam hidup, tapi juga hal yang paling sering diabaikan. Kita tahu bahwa setiap yang bernyawa pasti akan mati. Kita menyaksikan orang-orang di sekitar kita wafat satu persatu. Kita ikut memakamkan, menunduk di depan liang lahat, bahkan mungkin menangis. Tapi setelah itu, kita kembali menjalani hidup seperti biasa, seolah-olah kematian hanya milik orang lain, bukan milik kita. Kita tidak sadar bahwa kematian itu dekat, sangat dekat, mungkin lebih dekat dari janji temu kita besok pagi. Ia bisa datang kapan saja, tanpa peringatan, tanpa permisi. Tapi ironisnya, justru karena terlalu sibuk, kita jarang memikirkannya. Kita larut dalam pekerjaan, rutinitas, hiburan, dan rencana-rencana duniawi. Kita menunda-nunda tobat karena merasa masih punya banyak waktu, padahal waktu bukan milik kita. Betapa sering kita berkata, nanti saja, kalau sudah tua, aku akan berubah. Tapi siapa yang bisa menjamin bahwa kita akan tua? Betapa banyak orang yang mati di usia muda. Betapa banyak rencana besar yang terkubur bersama jasadnya. Kematian tidak menunggu kesiapan. Ia datang ketika Allah menghendaki. Dan saat itu tiba, tak ada yang bisa mengundurkan atau memajukannya walau sedetik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk banyak mengingat mati, bukan agar kita takut, tapi agar kita sadar. Karena mengingat mati akan membuat kita bijak dalam mengambil keputusan, tidak mudah tergoda dunia, dan lebih serius dalam beribadah. Dalam hadis yang penuh hikmah, beliau bersabda, "Perbanyaklah mengingat pemutus kenikmatan, yaitu kematian." Hadis riwayat Tirmidzi. Ini adalah peringatan yang sekaligus pelipur lara bahwa semua kesenangan dunia pasti akan berhenti, tapi orang yang mempersiapkan kematian akan menemukan kehidupan yang lebih indah setelahnya. Tapi mengapa kita enggan mengingat mati? Karena hati kita terlalu terikat dengan dunia. Kita takut kehilangan, takut ditinggal, takut tak sempat meraih apa yang kita inginkan. Tapi kalau kita tahu bahwa dunia ini hanya ilusi sementara, kita justru akan menyambut kematian dengan hati yang lebih siap. Bukan karena ingin mati, tapi karena tahu apa yang menunggu di balik kematian itu jauh lebih baik jika kita mempersiapkannya. Kematian itu seperti pintu, semua orang akan melewatinya. Tapi bagaimana kondisi kita saat melewati pintu itu? Itulah yang menentukan nasib kita seterusnya. Ada yang melewatinya dengan wajah berseri, ruh yang wangi, dan hati yang tenang. Tapi ada pula yang melewatinya dengan penuh ketakutan, penyesalan, dan gelisah tak berkesudahan. Semua tergantung bagaimana kita menjalani hidup hari ini. Karena itu, orang-orang saleh dahulu sering menangis ketika mengingat mati. Bukan karena mereka takut, tapi karena mereka sadar betapa berat hari perjumpaan itu. Mereka membayangkan saat ruh dicabut, tubuh dibungkus kain kafan, dan mereka dimasukkan ke dalam tanah. Lalu datang dua malaikat untuk bertanya, "Siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Siapa nabimu?" Dan hanya orang yang hidup dengan iman dan amal yang bisa menjawab dengan tenang. Maka seharusnya mengingat mati bukan membuat kita lemah, tapi membuat kita lebih kuat. Kita tahu bahwa waktu kita terbatas, maka kita gunakan sebaik mungkin. Kita tahu bahwa dunia akan ditinggal, maka kita tidak tertipu olehnya. Dan kita tahu bahwa kematian bisa datang kapan saja, maka kita ingin setiap hari hidup dalam keadaan siap,
siap untuk pulang menghadap Allah. Amal adalah satu-satunya teman di alam kubur. Ketika ruh keluar dari jasad, semua hal duniawi akan terputus. Harta yang dulu dijaga, keluarga yang dicintai, pekerjaan yang dibanggakan, semuanya akan tinggal di belakang. Yang ikut bersama kita dalam kesendirian liang kubur hanyalah satu hal, amal. Ia akan menjadi saksi, teman, bahkan penentu apakah kita akan mendapatkan rahmat atau siksa dari Allah. Amal saleh adalah satu-satunya kekayaan yang tidak akan ditinggalkan saat mati. Salat yang kita jaga, sedekah yang kita sisihkan, zikir yang kita lantunkan, bahkan air mata tobat yang kita teteskan, semua akan hadir dalam bentuk yang nyata di alam kubur. Mereka akan menjadi pelindung saat tak ada lagi pelindung, menjadi penenang saat tak ada lagi suara manusia, dan menjadi cahaya di tengah gelapnya alam barzakh. Sebaliknya, dosa yang kita kumpulkan, kelalaian yang kita pelihara, dan maksiat yang kita anggap remeh juga akan hadir. Mereka akan mengikat, menyiksa, dan menjadi sebab sempitnya kubur. Inilah yang membuat orang-orang saleh terdahulu sangat berhati-hati dalam menjalani hidup. Karena mereka tahu, semua akan kembali kepada amal, bukan kata-kata, bukan status sosial, dan bukan kekayaan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah bersabda, apabila seseorang telah dimasukkan ke dalam kubur dan para pengantarnya kembali, maka ia akan mendengar suara sandal mereka. Lalu datanglah dua malaikat kepadanya. Hadis riwayat Ahmad. Bayangkan, kita ditinggalkan sendiri, lalu datanglah malaikat yang akan bertanya dan menguji. Dalam kesendirian itu, hanya amal yang mampu membela. Maka alangkah ruginya jika kita hidup 60 tahun, tapi lupa menyiapkan jawaban untuk 3 pertanyaan yang pasti akan datang. Seringkali kita berbuat baik saat ingin dipuji, bukan karena Allah. Kita menolong karena ingin dihormati, bukan karena cinta. Tapi amal yang ikhlaslah yang akan menyertai kita sampai ke liang lahat. Jika niat kita salah, amal itu akan lenyap seperti debu yang diterpa angin. Tapi jika niat kita benar, sekecil apapun, amal itu akan bersinar di hadapan Allah. Coba renungkan, berapa banyak amal baik yang sudah kita siapkan untuk menghadap Allah? Apakah cukup untuk menjadi teman yang membela kita? Ataukah justru kita hanya akan membawa dosa-dosa yang selama ini kita anggap kecil? Sungguh, pertanyaan ini perlu kita ulang setiap hari agar hidup kita lebih waspada dan hati kita tidak tertidur dalam kelalaian. Karena amal bukan sekadar catatan di atas kertas, ia akan menjadi makhluk hidup yang menemani kita. Dalam hadits disebutkan bahwa amal saleh akan menjelma menjadi sosok yang menenangkan di alam kubur. Ia akan berkata, "Aku adalah amalmu yang baik." Lalu ia akan menemani sampai datangnya hari kiamat. Tidakkah kita ingin memiliki teman seperti itu? Maka hari ini, sebelum terlambat, mari mulai memperbanyak amal. Tidak perlu menunggu besar, amal yang kecil tapi ikhlas jauh lebih bernilai daripada amal yang besar tapi penuh ria. Sebab saat tubuh ini lemah, saat keluarga tidak bisa membantu, dan saat dunia benar-benar ditinggalkan, hanya amal yang akan tinggal bersama kita dalam gelapnya kubur yang sunyi. Hati yang hidup adalah hati yang selalu ingat akhirat. Hati manusia adalah pusat dari segala kesadaran. Ia bukan hanya tempat lahirnya rasa, tapi juga sumber dari arah dan tujuan hidup. Ketika hati sehat, maka seluruh hidup akan mengarah kepada kebenaran. Tapi ketika hati mati,
maka manusia akan berjalan tanpa cahaya, walaupun matanya terbuka dan langkahnya cepat. Maka ukuran sejati hidup bukanlah detak jantung, tapi kesadaran hati terhadap akhirat. Hati yang hidup selalu merasa bahwa dunia ini bukan rumah. Ia tidak pernah tenang kecuali saat dekat dengan Allah. Ia tidak merasa puas dengan pujian manusia, karena ia tahu pujian itu fana. Ia tidak silau dengan dunia, karena ia melihat akhirat dengan jelas dalam batinnya. Hati seperti ini akan membawa pemiliknya kepada kehidupan yang bermakna, penuh arahan, dan jauh dari kesia-siaan. Sebaliknya, hati yang mati tidak lagi tersentuh oleh ayat-ayat Allah. Ia tidak tersentak saat mendengar peringatan tentang neraka. Ia tidak merasa rindu saat mendengar nama surga. Ia melihat kematian sebagai sesuatu yang jauh dan tidak relevan. Hati yang seperti ini menjadi beban bagi jasad, menjadikan hidup hanya sekadar rutinitas kosong tanpa makna akhirat. Allah berfirman dalam Al-Quran, maka apakah orang-orang yang dibukakan Allah hatinya untuk menerima Islam, lalu ia mendapatkan cahaya dari Tuhannya, sama dengan orang yang membatu hatinya? Maka celakalah mereka yang hatinya telah membatu dari mengingat Allah. Quran Surat Az-Zumar ayat 22. Ayat ini memperjelas bahwa tanda hati yang hidup adalah hati yang selalu ingat Allah dan hatinya menjadi lembut ketika disebutkan tentang hari akhir. Mengingat akhirat bukan berarti menjadi orang yang murung dan pasif. Justru sebaliknya, hati yang selalu ingat akhirat akan menjadi hati yang paling aktif berbuat kebaikan. Karena ia tahu bahwa setiap detik adalah peluang, setiap kesempatan adalah ladang amal. Ia tidak ingin waktu berlalu sia-sia, karena ia paham betapa berharganya setiap langkah yang mendekatkannya ke ridha Allah. Orang yang hatinya hidup tidak perlu diingatkan berkali-kali. Sekali mendengar ayat, ia langsung tersentuh. Sekali mendengar adzan, ia segera bangkit. Sekali melihat jenazah, ia langsung merenung. Karena hatinya sudah terhubung dengan hakikat kehidupan. Ia tidak perlu motivasi dari dunia. Cukup dengan menghadirkan kematian dalam pikirannya, maka semangat hidupnya akan bangkit. Itulah mengapa orang-orang yang paling istiqomah biasanya bukan yang paling banyak tahu, tapi yang hatinya paling hidup. Mereka bisa jadi tidak punya gelar tinggi, tapi mereka menangis ketika membaca surat Al-Mulk. Mereka bisa jadi tidak dikenal di dunia, tapi sangat dikenal di langit. Karena hati mereka selalu terisi dengan kesadaran akan pertemuan dengan Allah. Maka tugas kita adalah menjaga hati agar tetap hidup, bukan dengan menumpuk informasi, tapi dengan mendekatkan diri kepada Allah, membaca Al-Quran dengan tadabbur, menghadiri majelis ilmu, bergaul dengan orang-orang saleh, dan terus mengingat kematian. Sebab hati yang hidup bukanlah hati yang keras, tapi hati yang selalu merasa dirinya sedang bersiap untuk pulang. Sadar tujuan hidup, kunci hidup yang tenang dan terarah. Tidak ada yang lebih menenangkan dalam hidup ini selain tahu untuk apa kita diciptakan. Sadar tujuan hidup menjadikan seseorang tidak mudah goyah saat dunia menggoda, tidak mudah jatuh saat ujian menimpa, dan tidak merasa kosong walau tidak punya banyak harta. Karena ia tahu hidup bukan tentang apa yang ia miliki, tapi apa yang sedang ia perjuangkan menuju kehidupan yang kekal. Allah dengan tegas berfirman, "Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka menyembahku." Quran Surat Az-Zariyat ayat 56. Ayat ini tidak butuh tafsir panjang untuk dipahami. Tujuan hidup manusia hanya satu, beribadah kepada Allah.
bukan semata-mata dalam bentuk salat dan puasa, tapi mencakup semua sisi kehidupan. Selama dilakukan dengan niat karena Allah, maka setiap detik hidup bisa bernilai ibadah. Namun seringkali tujuan ini tertutup oleh kabut dunia. Kita mengira hidup ini tentang kesuksesan materi, tentang pencapaian yang diakui manusia, tentang kebanggaan dan status. Padahal semua itu hanyalah kendaraan. Tujuannya tetap satu, ridha Allah. Dan ketika ridha itu menjadi pusat hidup kita, maka segala keputusan pun akan terasa ringan karena semuanya diarahkan pada satu titik yang jelas. Sadar tujuan hidup membuat seseorang tenang di tengah badai kehidupan. Ia tidak perlu iri kepada orang yang lebih kaya karena ia tahu rezeki adalah ujian. Ia tidak perlu sombong ketika diberi nikmat karena ia sadar semua itu titipan. Dan ia tidak perlu takut miskin, sakit, atau kehilangan karena ia yakin semua sedang digerakkan oleh tangannya yang maha bijaksana. Seseorang yang hidup dengan kesadaran akan akhirat tidak akan mudah dibelokkan oleh dunia. Ia tahu bahwa yang hak pasti menang, yang sabar pasti selamat, dan yang ikhlas pasti dibalas. Ia tidak menuntut semua hasil di dunia, karena ia menanam bukan untuk hari ini, tapi untuk hari di mana semua rahasia akan dibuka dan semua amal ditimbang. Mereka yang tahu untuk apa ia hidup tidak akan menyia-nyiakan waktu. Ia tidak akan membuang hari-harinya untuk hal yang sia-sia. Ia akan menjadikan setiap aktivitas sebagai bagian dari pengabdian. Bahkan bekerja, tidur, makan, dan berinteraksi pun bisa menjadi ladang pahala jika niatnya karena Allah. Hidupnya menjadi ibadah dari bangun tidur hingga tidur kembali. Dan inilah hidup yang sesungguhnya, hidup yang punya arah, hidup yang membuat kita tidak hanya sibuk tapi juga bernilai, hidup yang tidak hanya penuh aktivitas tapi juga penuh makna. Karena kita tidak diciptakan untuk sekadar lewat di dunia ini, tapi untuk meninggalkan jejak kebaikan dan kembali kepada Allah dengan jiwa yang tenang. Karena saat seseorang sadar untuk apa ia hidup, maka ia akan tahu bagaimana caranya menjalani hidup. Dan saat seseorang tahu bagaimana ia harus hidup, maka ia tidak akan bingung meskipun dunia sedang kacau. Ia akan tetap berjalan lurus karena ia tahu tujuan hidupnya bukan dunia, tapi surga. Saudaraku, kita semua sedang dalam perjalanan. Sejak ruh ditiupkan ke dalam rahim ibu, hingga nanti kembali ke tanah, hidup ini tidak pernah berhenti berjalan. Tapi sayangnya, banyak yang tidak tahu kemana ia sedang menuju. Ia hidup, tapi tidak sadar, sedang dalam perjalanan pulang. Ia tertawa, tapi lupa bahwa waktu terus berkurang. Ia sibuk, tapi lalai bahwa dunia ini hanya persinggahan sesaat. Padahal semua yang kita lakukan hari ini akan menentukan nasib kita di akhirat. Setiap keputusan, setiap kata, setiap amal akan menjadi saksi yang akan kita temui kembali. Maka jangan biarkan hidup ini berlalu begitu saja tanpa arah. Jangan tunggu tua untuk bertobat, jangan tunggu sakit untuk sadar, karena kematian tidak menunggu kesiapan. Ingatlah, hidup ini bukan untuk dunia, tapi untuk pulang kepada Allah dengan jiwa yang bersih dan hati yang tenang. Maka, selama napas masih ada, mari kita isi hidup ini dengan kesadaran, amal saleh, dan ketundukan kepada Allah. Jangan hanya mengejar dunia yang akan ditinggal, tapi kejarlah akhirat yang akan kekal. Dan ketahuilah, Allah tidak menuntut kita menjadi sempurna, tapi Dia mencintai hamba yang terus memperbaiki diri.
Maka meskipun kita masih banyak salah, jangan berhenti melangkah. Selagi hati masih tergerak untuk bertobat, itu tandanya Allah masih mencintai kita. Maka jangan tunggu waktu yang tidak pasti. Mulai sekarang, mari kembali kepadanya. Saatnya berhenti hidup tanpa arah. Saatnya menata ulang tujuan kita. Hidup bukan hanya tentang karier, harta, atau popularitas, tapi tentang bagaimana kita mempersiapkan kematian yang baik, agar kita bisa pulang dengan damai. Jika video ini menyentuh hatimu, bantu sebarkan. Siapa tahu ada hati lain yang tersadar karena uluran jari kita. Tulis di komentar, hari ini aku ingin hidup dengan tujuan. Dan jangan lupa, subscribe, nyalakan lonceng, dan bantu kami terus menyebar pesan kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.